Nabi itu kalau tidak menyukai makanan, nggak akan menjelekkan makanannya, mendiamkannya. Itulah indahnya. Itulah suami kalau istri masakin kemudian. Nah. Nasihat dulu. Ya, betul itu sunnah Nabi. Suami istri masak misalnya, suami nggak cocok, nggak usah komentari makanan, apalagi komentari istrinya. Ya diamkan saja sudah. Dan istri mesti ngerti. Kalau nggak dimakan berarti nggak cocok. Nggak enak ya Pak, nggak enak ya Pak. Udah. Jadi kalau dihidangkan itu ya makan. Kalau nggak suka diamkan, nggak usah dicela. Masih untung dimasakin. Ya, karena tugas istri itu sesungguhnya yang paling pokok itu tugas istri bukan masak. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Sayang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan. Ya, yang lain nggak pakai jilbab, aku nggak enak sama yang lain. Boleh nolak, tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Rizki kita sudah diatur Pak, cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Gitu caranya. Ya, paham? Ya, yang kedua, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, 2 itu. Jaga nama baiknya. Allah. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Judulnya memang pengajian, tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga. Ya, cuy apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nyebar. Nah itu ya. Jadi saya kembalikan. Pertama, kalau tidak ada contoh bukan berarti nggak boleh. Kalau Nabi kemudian tidak mengatakan atau melakukan, boleh jadi seleranya bukan di situ. Jelas? Khalid harus mencoba. Kenapa Khalid coba? Karena Khalid itu jenderal perang. Kebanyakan di lapangan. Ya, kebanyakan di padang pasir. Padang pasir kapan nemu kambing guling? Kapan nemu sate? Kapan nemu macam-macam? Ayam geprek, ayam lari, ayam bebas, ayam lepas, macam-macam. Nggak ada. Ya, yang ada itu hewan-hewan khusus tertentu. Bab, kalau nggak tahu hukumnya, gimana mau makannya? Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Ada hewan top, belum jelas hukumnya, tahan lapar. Musuhnya bilang, nggak usah ditembak, mati sendiri. Ya. Mesti ada hukum, itu dibawa nanti ke konteks kekinian. Yang kedua, ada yang Nabi tidak contohkan, bukan berarti tak harus dicontohkan, karena sudah jelas sifatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perbuatan baik, ucapkan Bismillah untuk mengawalinya. Jelas, selesai. Mau makan, Bismillah. Pakai baju, Bismillah. Ya, mau minum, Bismillah. Mau sholat, boleh nggak baca Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, karena sholat itu perbuatan baik. Anda mau kerjakan sholat, niat ya dalam hati. Itu niat. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim boleh Anda awali ketika kemudian Anda akan sholat. Sholat dibuka dengan takbir. Pembukaan sholat itu takbir. Bismillah itu tabarruk, kalimat yang mengiringi semua kebaikan kalau ingin dibacakan. Silahkan, sah-sah saja. Kenapa Nabi nggak contohkan Ustadz? Dicari mah nggak akan ketemu contohnya. Karena sudah jelas, saking jelasnya nggak usah dicontohin lagi. Kan nggak pernah Nabi contohkan, makan buah Bismillahirrahmanirrahim, makan apel Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada contohnya karena udah jelas. Kalau yang sudah jelas itu nggak perlu dijelaskan lagi. Semakin banyak dijelaskan, semakin tidak jelas nantinya. Jelas sampai sini? Udah nggak usah dijelasin lagi. Tuh, itu baru 3 tuh. Yang keempat, ada dalilnya sifatnya samar, nggak kelihatan nyata. Udah contoh nggak ada, dalilnya samar sifatnya. Nggak langsung kelihatan, di Quran dicari, nggak ada. Di hadis sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu.
Karena samar sifatnya. Tapi hukumnya berlaku. Apa kasus yang paling gampang dipahami? Zakat. Antum zakat pakai apa? Beras kan? Coba cari di Al-Quran. Zakat pakai beras. Gak akan ketemu. Demi Allah saya katakan, gak akan ketemu. Sampai orang ubannya warna merah, gak akan ketemu. Cari terus. Ya. Hadis gak akan nampak. Karena yang ditemukan dalam zakat itu di Quran perintahnya, di hadis rinciannya. Rinciannya pakai apa? Gandum, kurma. Gandum, kurma. Beras gak ada. Tuh, itu yang paling dahsyat. Udah contoh gak ada, dalil pun sifatnya samar. Gak ketemu tuh. Apakah langsung dikatakan zakat pakai beras? Bid'ah. Gak bisa. Lihat dulu. Maka ulama menyimpulkan, hadza irtun. Ini yang dimaksudkan kurma atau gandum itu makanan pokok. Dalilnya kias, analogi. Karena Nabi itu makanan pokoknya, beliau orang Arab, sampai sekarang orang Arab makanan pokoknya gandum dan kurma, maka yang dilihat jangan gandum dan kurmanya, makanan pokoknya. Di setiap tempat yang makanan pokoknya walaupun bukan gandum dan kurma, maka bahan pokoknya boleh digunakan sebagai bagian dari zakat. Itu hukumnya.